Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Ati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi tentang program kreativitas pengabdian masyarakat. Sebelum itu, kami akan perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama adalah Aisyah Bunga Melati, Anggoro Aji Pangestu, Ariska Prihantari, Antip Nurseto, Tasya Frila, Alifa Maudi. Program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat dengan judul pengenalan busana Jawa dan makna simbolik kepada siswa sekolah dasar sebagai upaya pelestarian busana Jawa. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Lantip membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih. Bab pertama yaitu pendahuluan. Uraian latar belakang disusunnya proposal, permasalahan yang dihadapi, dan penyelesaian masalah. Yang pertama, busana adat Jawa biasanya mempunyai perumpamaan tertentu bagi orang Jawa terutama yang mengenakannya. Busana adat adalah busana yang secara turun-temurun dipakai oleh kelompok masyarakat pada zamannya dengan ciri-ciri yang menunjukkan lokal budaya diciptakannya busana adat tersebut. Busana adat Jawa biasa disebut dengan busana Jawa mempunyai perumpamaan makna tertentu bagi orang Jawa terutama yang menggunakannya. Yang kedua, busana Jawa memiliki makna simbolik penuh yang kaya akan suatu ajaran tersirat terkait dengan filosofi Jawa. Busana Jawa memiliki makna simbolik penuh dengan piwulang sinandi yang kaya akan suatu ajaran tersirat terkait dengan filosofi Jawa. Ajaran dalam busana Jawa ini merupakan ajaran untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini secara harmoni yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia, dengan diri sendiri, maupun dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu di muka bumi ini. Dewasa ini, banyak yang telah melupakan keberadaan busana Jawa dan makna simboliknya. Hal ini karena perkembangan zaman yang menampilkan gaya atau tren pakaian yang lebih modern. Di sini kami memilih siswa sekolah dasar untuk menjadi mitra kerjasama dari program ini. Hal ini karena pada usia anak-anak sekolah dasar akan lebih cepat untuk menerima dan menangkap materi, sehingga akan tertanam pada diri mereka tentang busana Jawa dan makna-makna simboliknya. Adapun program ini memiliki target luaran yaitu kurang lebih Rp5.500.000 dengan memberikan manfaat untuk mengatasi kesenjangan akan ketidaktahuan mengenai busana Jawa dan makna-maknanya kepada siswa sekolah dasar, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang melestarikan kebudayaan Jawa. Bab 2, gambaran umum masyarakat mitra. Uraikan secara umum profil masyarakat mitra, kondisi dan potensi masyarakat mitra kami adalah anak-anak. Sasaran kegiatan ini adalah sekitar anak-anak sekolah dasar berusia 7-12 tahun di Kampung Oresan, tepatnya di Pos Kamling Oresan, RT 1, Jebres, Surakarta. Beberapa anak yang direncanakan menjadi peserta utama yakni 12 anak yang tinggal di Kampung Oresan. Maraknya beragam mode pakaian barat seperti tank top dan rok mini, serta berbagai pakaian modern yang berkembang pesat pada saat ini membuat kebudayaan daerah seperti berbusana Jawa terabaikan. Sementara pada saat ini, banyak masyarakat dewasa telah terpengaruh dengan mode fashion pakaian barat yang mana dapat dicontoh oleh anak-anak yang belum dapat menyaring perkembangan zaman. Serta generasi masa kini banyak yang kurang tahu mengenai berpakaian adat budaya dan juga arti makna simbolik dari tiap jenis pakaian tradisi, khususnya busana Jawa. Apabila hal tersebut terus-menerus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan adat istiadat kebudayaan Jawa akan terabaikan bahkan hilang. Maka mahasiswa sebagai agen perubahan bertindak secara cermat agar hal tersebut tidak terjadi dan mengembalikan pelestarian kebudayaan busana Jawa sejak dini di daerah Kampung Oresan. Yang selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ada beberapa agenda yang sejatinya dapat dipenuhi oleh tim pengabdian, seperti
Sosialisasi program. Tim pengabdian melakukan sosialisasi program pelestarian kepada warga sekitar, serta mempersuasi warga untuk dapat mendukung serta berpartisipasi dalam mensukseskan program pelestarian busana Jawa. Yang kedua adalah perekrutan massa. Tim pengabdian membuka pendaftaran bagi warga yang ingin belajar di Poskamling Ngoresan. Peserta yang akan disertakan dalam program ini adalah anak-anak yang berusia antara 7 sampai 12 tahun. Yang selanjutnya adalah aplikasi. Setelah masa perekrutan selesai, kegiatan pun dimulai. Pembelajaran akan disentralkan di Poskamling Ngoresan. Ada beberapa tahapan yang akan terlaksana di kelas ini, di antaranya orientasi, proses belajar mengajar permulaan. Yang ketiga adalah proses belajar tindak lanjut. Kegiatan pada program pengabdian masyarakat hidup ini, biaya keseluruhannya yang akan diusulkan adalah kurang lebih 5.500.000. 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi. Jenis pengeluarannya adalah peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Sehingga totalnya adalah 5.500.000. Rincian pengeluarannya adalah sebagai berikut. Jadwal pelaksanaan. Program kami akan dilaksanakan dalam kurun 1 bulan 5 kali, dengan 2 kali dalam 1 minggu. Daftar pustaka dengan daftar pustaka Apastel. Kemudian lampiran-lampiran, berisi biodata, justifikasi anggaran, susunan organisasi dan pembagian tugas, dan surat pernyataan ketua. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kami membuka 5 pertanyaan pada sesi tanya-jawab kali ini. Pada sesi tanya-jawab, audiens dapat menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan ataupun saran. Kemudian audiens dapat mengaktifkan mikrofon untuk memberikan pertanyaan. Baik, sesi tanya-jawab dapat dimulai sekarang. Pada Saudari Astia, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan ataupun saran. Saya, Astia Widyanindar, Prodi Pendidikan Bahasa Jawa, izin bertanya, apa alasan memilih kegiatan PKM pada daerah tersebut? Terima kasih. Baik, saya Ariska Prihandari akan menjawab pertanyaan apa alasan memilih kegiatan PKM pada daerah tersebut. Alasan kami memilih daerah tersebut adalah karena daerah tersebut termasuk Kota Solo, yang mana Kota Solo merupakan kota budaya. Sehingga agar tetap terjaga budaya daerah, kami akan memberikan program pengabdian pada siswa sekolah dasar karena mereka belum mengenal tentang busana Jawa dan makna-makna simboliknya. Sehingga mereka dapat mengetahui dan melestarikan busana Jawa, mengingat pengaruh perubahan kemajuan zaman sekarang ini yang begitu pesat. Untuk itu, kami memilih daerah Ngoresan, Jepres, Surakarta. Baik, apakah pertanyaan dari Mbak Astia sudah terjawab oleh kelompok kami? Baik, terima kasih. Jawaban sudah cukup jelas. Baik, terima kasih kepada Mbak Astia telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Mbak Oksana untuk memberikan pertanyaan ataupun saran. Baik, perkenalkan saya Oksana Versta dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa. Saya izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan atau membujuk anak-anak agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan PKM tersebut? Baik, di sini saya Lantip Nurseto. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Oksa. Pertama, kami akan mengajak mereka untuk mengikuti program ini dan memberitahu mereka akan pentingnya pelestarian budaya Jawa termasuk busana Jawa ini. Kemudian,
Agar menarik, di awal kami akan memberikan seperti permainan kecil yang berkaitan dengan busana Jawa, agar mereka senang dan ingin mengikuti program ini. Terima kasih. Baik, apakah pertanyaan dari Mbak Oksana sudah terjawab oleh kelompok kami? Sudah, Mas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Oksana telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Selanjutnya kepada Mbak Dia Vanessa, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan ataupun saran. Baik, terima kasih. Saya Dia Vanessa Wulandari dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa izin bertanya. Bagaimana cara penerapan busana Jawa tersebut pada saat pandemi seperti ini? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dia Vanessa. Cara kami mengenalkan penerapan busana Jawa pada saat pandemi adalah dengan menerapkan prokes atau protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan. Selain itu, kami melaksanakan PKM ini dengan 12 anak saja yang menghindari adanya kerumunan yang berlebih. Terima kasih. Baik, apakah pertanyaan dari Mbak Dia sudah terjawab oleh kelompok kami? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Mas Ferdika, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan ataupun saran. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya, sebutkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada tahap pelaksanaan. Baik, saya izin menjawab. Saya Anggora Jiwangestu dari Program Pendidikan Bahasa Jawa ingin menjawab. Pada kegiatan ini akan diselenggarakan 2 kelas seperti kelas Busana Jawa dan Etika Jawa. Dalam kelas ini, para peserta akan diajak untuk belajar mengenai makna dari penggunaan busana Jawa. Di kelas ini, para peserta juga akan diajarkan teori dan praktik mengenakan busana Jawa. Pada kelas Etika Jawa, di kelas ini para peserta akan mempelajari tentang pentingnya beretika Jawa ketika mereka melakukan kegiatan ataupun saat mereka berbicara dengan orang lain. Diharapkan kelas ini dapat diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Apakah pertanyaan dari Mas Ferdika sudah terjawab oleh kelompok kami? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada Mbak Dika Putri, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan ataupun saran. Baik, terima kasih. Saya Dika Putri Sabrina dari Pendidikan Prodi Bahasa Jawa. Saya mau bertanya, apa yang tim harapkan dari adanya program ini? Jadi program ini yaitu 1, peserta dapat mengenal makna busana Jawa. Yang kedua, tumbuh rasa cinta terhadap busana Jawa. Yang ketiga, penerapan penggunaan busana Jawa dan unggah-ungguh kepada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih. Baik, apakah pertanyaan dari saudari sudah terjawab oleh kelompok kami? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi saudara. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.